bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Geda-gedi, geda, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan halo Bu Mei. Perkenalkan, nama aku Dia Saraswati dari kelas 11-3 absen 7. Apa sih tujuan dari video kali ini? Jadi tujuan dari video kali ini yaitu aku akan membahas apa profesi yang aku pilih. Yang kedua yaitu pendidikan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu keterampilan yang diperlukan dari profesi tersebut. Yang keempat, prospek kerja. Dan yang terakhir yaitu gaji yang dihasilkan dari profesi yang aku pilih. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Oke, jadi profesi yang aku pilih yaitu sebagai dokter spesialis jantung. Kenapa harus dokter spesialis jantung? Karena dari kecil aku memiliki tekad yang kuat terhadap cita-cita aku yaitu menjadi seorang dokter. Dan lama-kelamaan, aku ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu yang ada di kedokteran spesialis jantung dan aku sangat penasaran apa saja sih ilmu yang dipelajari dari sana. Dan aku ingin membantu orang-orang di sekitar aku supaya ilmu yang aku pelajari selama ini bisa berguna bagi masyarakat dan bagi lingkungan sekitar aku. Nah, kalian kan sudah tahu profesi yang aku inginkan yaitu menjadi dokter spesialis jantung. Pendidikan yang diperlukan dari profesi tersebut yaitu yang pertama, pendidikan S1 kedokteran yang biasanya ditempuh selama 3,5 tahun atau 7 semester. Perkuliahan di jurusan kedokteran terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase praklinik dan klinik. Mahasiswa kedokteran akan mempelajari ilmu histologi, mikrobiologi, dan anatomi serta mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Setelah mendapatkan gelar sarjana kedokteran, mahasiswa harus melanjutkan pendidikan profesi atau koas di rumah sakit pendidikan. Koas bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu kedokteran yang dipelajari selama kuliah dan umumnya berlangsung minimal 1,5 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dan profesi, mahasiswa harus melanjutkan pendidikan spesialis selama kurang lebih 3,5 tahun sampai dengan 5 tahun. Program pendidikan spesialis ini biasanya disebut sebagai program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Selanjutnya, aku akan membahas tentang keterampilan yang diperlukan dari seorang dokter spesialis jantung. Yang pertama yaitu kecerdasan dan pemikiran kritis. Dokter jantung harus bisa memilah gejala, hasil pemeriksaan, dan hasil tes pasien untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Yang kedua yaitu pengetahuan dasar tentang penyakit kardiovaskular, yang dimana dokter jantung harus mengetahui tentang penyakit tersebut yang diperbarui secara berkala. Yang ketiga yaitu kasih sayang. Kenapa harus kasih sayang? Karena dokter jantung harus bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada pasien, terutama pasien yang menderita penyakit kronis atau mengancam jiwa. Oke, prospek kerja dari seorang dokter spesialis jantung yaitu yang pertama, dokter spesialis kardiologi di rumah sakit umum, klinik spesialis atau rumah sakit khusus jantung. Yang kedua yaitu konsultasi kardiologi di praktik pribadi. Yang ketiga, dosen atau peneliti di fakultas kedokteran atau institusi penelitian. Yang keempat yaitu spesialis rehabilitas kardiak di pusat rehabilitas kardiak. Yang terakhir yaitu ahli kardiologi intervensional. Nah, kalian tahu nggak sih gaji yang dihasilkan dari seorang dokter spesialis jantung? Jadi, gaji dokter jantung di Indonesia berkisar antara 15 juta hingga 50 juta tiap bulannya. Gaji ini tergantung pada spesialis dan prestise klinik atau rumah sakit tempat dokter jantung berpraktik. Dokter spesialis jantung bertugas mendiagnosis dan mengobati penyakit pada sistem kardiovaskular yaitu jantung dan pembuluh darah. Biaya konsultasi dokter jantung di Indonesia berkisar antara 200.000 hingga 600.000. Biaya ini bervariasi tergantung pada biaya yang ditetapkan dokter atau rumah sakit tempat dokter berpraktik. Nah, cukup sekian dari penjelasan tentang profesi yang aku inginkan yaitu menjadi dokter spesialis jantung. Semoga ilmu yang aku sampaikan bisa berguna bagi kalian semua dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.